Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri, NIM S1188004. Nah, di video ini saya akan menyelesaikan tugas pertama saya, yaitu pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi dari angkatan 2017, yaitu dari Nur Aziza Tajudin, di mana skripsi ini dia mengangkat judul yaitu Sistem Pendeteksi Plagiarisme Proposal Tugas Akhir Mahasiswa dengan Menerapkan Algoritma Rabin-Karp. Nah, adapun studi kasus yang diambil itu di jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 poin pada skripsi dari Nur Aziza, yaitu pendahuluannya itu yang pertama saya akan bahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan dan manfaat dari sistem pendeteksi plagiarisme proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin-Karp. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang dari skripsi dari Nur Aziza Tajudin ini, di mana latar belakangnya itu informasi dapat beredar dengan cepat dan luas dari berbagai belahan dunia melalui internet. Kemudian akses internet yang sudah bisa dinikmati di mana saja merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan informasi dapat diperoleh dengan mudah. Namun, dikarenakan kemudahan informasi yang didapat tersebut, tidak sedikit tindak kejahatan yang terjadi di dunia maya. Nah, salah satu dari tindakan kejahatan itu yaitu adanya plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan dianggap sebagai tindak pidana serius karena dianggap mengambil karangan pendapat, ide, dan gagasan dari orang lain. Plagiarisme ini atau dikatakan sebagai penciplakan karya tulis orang lain dalam dunia akademik dipicu oleh banyak faktor. Nah, salah satu faktor pemicunya adalah penulis atau mahasiswa ingin segera menyelesaikan skripsinya agar bisa meraih gelar akademik secepatnya tanpa harus bekerja keras sesuai proses riset dan penulisan ilmiah yang benar. Salah satu plagiarisme yang sering terjadi di kalangan mahasiswa adalah plagiarisme di dalam penulisan proposal tugas akhir. Jadi, skripsi dari Nur Aziza ini melatar belakangi pengambilannya plagiarisme itu karena seringnya dijumpai plagiarisme dari kalangan mahasiswa yang ingin segera menyelesaikan proposalnya, tapi melakukan penciplakan karya ilmiah dari orang lain. Nah, hal ini tuh sebenarnya dianggap serius karena dia itu dikategorikan sebagai tindak pidana atau bisa dikatakan itu menciplak atau bahasa kasarnya itu sebagai mencontek. Nah, proposal itu sendiri ini merupakan sebuah rancangan dan rencana kerja yang sistematis dan terperinci. Pada umumnya, sebuah proposal bertujuan untuk menyampaikan rencana kegiatan pada pihak yang terkait, sehingga kegiatan tersebut dapat diterima dengan tujuan mendapatkan dukungan, mendapatkan izin, sekaligus memperoleh dana dan sponsor ataupun sebagainya. Sama halnya dengan proposal skripsi yang mana mahasiswa bertujuan untuk menyampaikan rancangan penelitiannya kepada dosen, pembimbing agar disetujui sebelum melakukan atau sebelum membuat skripsi sehingga sistem ini dapat digunakan oleh dosen pembimbing untuk mendeteksi tingkat plagiarisme proposal mahasiswa yang melakukan bimbingan sebelum melakukan ujian seminar proposal. Nah, algoritma Rabin-Karp merupakan algoritma pencarian string yang ditemukan oleh Mitchell Robin dan Richard Karp. Algoritma Rabin-Karp ini merupakan algoritma pencarian string yang menggunakan fungsi hasing untuk membandingkan string yang dicari dengan simbol M dengan string yang dibandingkan atau variabelnya itu N. Nah, fungsi khas ini adalah fungsi matematis yang digunakan untuk mengubah data menjadi bilangan bulat yang relatif kecil yang dapat berfungsi sebagai indeks pada array. Nah, fungsi hasing merupakan proses inti pada perhitungan algoritma Rabin-Karp. Hasing ini merupakan representasi ASCII yang menggantikan atau mentransformasikan karakter atau tanda baca menjadi sebuah nilai atau angka. Nah, ini tuh merupakan pernyataan dari Suryati dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, poin kedua yang akan saya bahas itu mengenai rumusan masalah dari skripsi yang diangkat oleh Nur Aziza Tajudin, yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya uraikan atau yang sudah saya bacakan pada skripsi Nur Aziza, ada rumusan masalah yang terjadi pada penelitian ini, ada dua. Yang pertama itu
bagaimana mendesain dan mengembangkan sistem pendeteksi plagiarisme proposal pada tugas akhir. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Rabin Karp yang akan digunakan dalam pengembangan sistem pendeteksi plagiarisme. Nah, poin yang ketiga akan saya bahas itu mengenai batasan masalah pada skripsi dari Nur Aziza ini, yaitu adapun batasan masalah dalam sistem ini adalah yang pertama, pembuatan sistem pendeteksi plagiarisme proposal skripsi akan menggunakan algoritma Rabin Karp. Yang kedua, data yang diuji merupakan proposal tugas akhir yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, bahan ujiannya itu nanti menggunakan proposal dari tugas akhir yang menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dokumen yang diuji pada proposal tugas akhir yaitu pada bagian latar belakang proposal. Yang keempat, untuk mendeteksi file teks yang bersifat plain text yaitu huruf tidak berupa gambar dan diagram. Jadi untuk proses pendeteksiannya itu hanya berupa huruf, tidak berupa gambar maupun diagram. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari skripsinya atau dari skripsi dengan judul plagiarisme tadi, yaitu yang pertama, tujuannya itu untuk mendesain dan membangun sebuah sistem pendeteksian plagiarisme dalam proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin Karp. Yang kedua, mengurangi tingkat plagiarisme pada proposal tugas akhir mahasiswa. Yang ketiga itu untuk mendeteksi tingkat plagiarisme pada proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin Karp. Nah, kemudian selanjutnya itu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memudahkan dosen pembimbing untuk mendeteksi plagiarisme proposal mahasiswa yang melakukan bimbingan. Yang kedua itu dapat membantu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan plagiarisme. Yang ketiga itu dapat menentukan presentasi, kemiripan, atau similarity antara dokumen yang diuji dengan dokumen lainnya oleh sistem. Jadi jadi itu saja yang akan saya bahas pada video atau tugas pertama ini, yaitu tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pada skripsi yang dibuat oleh Nur Aziza, yaitu tentang plagiarisme. Pun kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri, NIM S1181004. Nah, di video selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk tugas kedua mengenai mata kuliah saya, rekayasa perangkat lunak berbasis objek, yaitu tugas keduanya itu memilih metode pengembangan perangkat. Jadi, metode pengembangan perangkat yang saya angkat itu dari skripsi angkatan 2017 by Nur Aziza Tajuddin. Jadi, metode yang digunakan pada perangkat untuk skripsinya itu berjudul pendeteksi plagiarisme proposal tugas akhir mahasiswa dengan menggunakan algoritma Rabin Karp. Jadi metodenya itu menggunakan Rabin Karp untuk studi kasus jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Nah, untuk metode atau untuk proses penjadwalan pengembangan perangkat pada skripsi Nur Aziza itu menggunakan metode Rational Unified Process atau biasa disebut dengan RUEP. Jadi proses penjadwalannya itu dia menggunakan RUEP. Nah, untuk planning dari RUEP-nya sendiri itu pada skripsi sistem pendeteksi plagiarisme proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin Karp itu ada 4 yang termasuk pada RUEP-nya. Yang pertama itu Inception. Jadi pada skripsi yang diangkat dari Nur Aziza ini, Inception-nya ini, fase ini memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan atau business modeling dan mendefinisikan kebutuhan akan sistem yang akan dibuat. Jadi untuk proses perancangan perangkat plagiarismenya ini dia tuh menggunakan Inception, kemudian dengan waktunya itu di bulan Mei. Nah, untuk elaboration-nya sendiri pada tahap ini dia itu lebih difokuskan pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. Jadi bagian RUEP elaboration pada sistem pendeteksi plagiarisme ini dia tuh membutuhkan waktu di 1 bulan, itu pada bulan Juni 2021. Nah, untuk planning RUEP selanjutnya itu construction. Construction ini merupakan tahapan yang fokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem dan lebih
pada implementasi dan pengujian sistem yang pada implementasi perangkat lunak pada kode program. Jadi planning RWP pada pengembangan perangkat dari Nur Aziza ini waktunya itu dari bulan Juli sampai Agustus. Nah, untuk planning RWP selanjutnya itu transition. Jadi transition ini merupakan tahap yang lebih pada development atau instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. Jadi proses perancangan sistemnya ini dia itu pada waktu dikerjakan di bulan September tahun 2021. Nah, untuk keseluruhan proses penjadwalannya itu seperti ini. Jadi planning RUEP-nya pada sistem pendeteksi plagiarisme proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin-Karp yang dikerjakan oleh Nur Aziza Tajudin sebagai skripsinya itu untuk inception-nya itu dimulai pada bulan Mei pada minggu kedua sampai minggu keempat. Nah, untuk elaboration-nya itu sendiri dia dimulai pada bulan Juni full dari awal bulan sampai di akhir bulan. Nah, untuk construction-nya dia itu memakan waktu selama 2 bulan. Dari awal bulan Juli sampai akhir di bulan Agustus. Nah, adapun transition dari metode pengembangan perangkatnya ini sendiri dia itu dimulai pada bulan September. Nah, selanjutnya apa sebenarnya dari algoritma Rabin-Karp itu? Jadi, skripsi dari Nur Aziza Tajudin ini itu menggunakan algoritma Rabin-Karp. Problem kenapa dia mengambil atau mengangkat judul pendeteksi plagiarisme pada proposal tugas akhir mahasiswa itu karena adanya problem. Jadi problem atau permasalahan yang muncul yaitu karena adanya atau sering adanya plagiarisme pada pembuatan atau penyusunan proposal tugas akhir mahasiswa. Nah, permasalahan yang ini kemudian diangkat oleh Nur Aziza Tajudin untuk diselesaikan untuk mendeteksi bagaimana pendeteksian pada proposal atau tugas akhir mahasiswa agar itu dikategorikan sebagai plagiarisme. Nah, jadi untuk algoritma Rabin-Karp itu sendiri merupakan algoritma pencarian kata yang mencari sebuah pola berupa substring dalam sebuah teks dengan menggunakan hashing. Jadi algoritma ini itu sangat efektif untuk mencocokkan kata dengan pola yang banyak. Nah, salah satu aplikasi praktis dari algoritma Rabin-Karp ini adalah untuk melakukan pendeteksian atau plagiarisme. Nah, selanjutnya algoritma Rabin-Karp ini merupakan algoritma pencarian string yang menggunakan fungsi hashing untuk membandingkan string yang dicari dengan M dengan string yang dibandingkan N. Nah, fungsi hash ini adalah fungsi matematis yang digunakan untuk mengubah data menjadi bilangan bulat yang relatif kecil yang dapat berfungsi sebagai indeks pada array. Fungsi hashing merupakan proses inti pada perhitungan algoritma Rabin-Karp. Jadi, adanya fungsi pada hashing ini itu merupakan intinya pada penerapan algoritma Rabin-Karp. Nah, tahapan proses sistem pendeteksi kesamaan dokumen dengan metode Rabin-Karp ini itu ada beberapa tahapannya, ada 2 tahapan. Jadi tahapan pertama itu melakukan input parameter. Jadi dengan menggunakan algoritma itu kita melakukan input parameter di mana pada tahap ini tuh merupakan proses sistem yang akan dibuat yang dimulai dari kita memasukkan dokumen yaitu baik itu dokumen asli dan dokumen yang akan kita uji. Nah, selanjutnya itu ada namanya tahapan processing. Jadi, tahapan processing ini untuk menentukan keyword pada kedua dokumen yang akan kita lakukan pengujian, baik itu berupa dokumen asli maupun dokumen yang nanti akan kita uji. Nah, pada tahapan processing itu ada 4 bagian. Yang pertama, subproses scaffolding. Jadi, pada tahapan proses ini dia tuh akan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi, tahap untuk melakukan algoritma ini dia itu yang pertama itu proses scaffolding. Jadi mula-mula kita akan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian subproses filtering. Jadi subproses filtering ini di mana dokumen yang setelah kita masukkan kita masuk ke dalam tahap filtering, yaitu proses membuang kata yang tidak penting atau stop word. Misalnya kata yang, adalah, dan dari. Jadi kita hilangkan kata-kata penghubung atau kata-kata yang tidak penting pada dokumen yang kita masukkan. Selanjutnya itu streaming. Jadi streaming itu merupakan proses ekstraksi kata dari imbuhannya untuk mendapatkan kata dasar. Jadi
dokumen kita masukkan itu kita lakukan ekstrasi. Ekstrasi ini nanti akan diubah untuk mendapatkan kata dasar dari dokumen yang sudah kita masukkan. Selanjutnya itu ada namanya sub-proses tokenizing. Jadi proses tokenizing ini merupakan proses pembentukan pola kata di mana pola katanya dalam bentuk gram dengan panjang K. Pada proses tokenizing dibagi menjadi dua sub-proses, yaitu proses parsing K-gram dan proses hashing. Nah, proses hashing atau proses hashing itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu proses parsing K-gram. Jadi nilai K-gram sangat berpengaruh terhadap nilai presentasi suatu kemiripan dokumen. Jadi dokumen yang kita masukkan itu kita lihat pengaruhnya berdasarkan nilai K-gramnya. Pemilihan K-gram ini berdasarkan semakin kecil akan memperolehkan yang besar. Jadi K-gramnya itu kita lihat berdasarkan seberapa kecil nilai presentasi kemiripan pada dokumen. Kemudian proses hashing. Jadi alasan kenapa basis bilangan B harus dipilih bilangan prima yang cukup besar adalah untuk mengurangi kemungkinan adanya dua hash value yang sama. Jadi proses hashing ini untuk mengetahui nilai pada dokumen ini yang sama. Jadi prosesnya itu untuk mengkonvert setiap string menjadi sebuah bilangan. Untuk itu, jadi dengan proses hashing ini maka semua kata itu akan di-convert menjadi bilangan. Ini tuh untuk menghindari hash value atau nilai yang sama. Nah, proses selanjutnya setelah melakukan proses hashing itu namanya kita melakukan deteksi kesamaan. Jadi, deteksi kesamaan itu setelah diketahui nilai hashnya, jumlah hash pada dokumennya asli, jumlah hash pada dokumen uji, dan hash yang sama pada kedua dokumen. Jadi, kita lihat nilai string yang asli pada dokumen yang asli dan nilai string pada dokumen uji kita lihat nilainya, terus nanti kita samakan pada dokumen keseluruhan. Selanjutnya untuk proses selanjutnya itu yang terakhir itu adanya deteksi kesamaan. Jadi setelah kita melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, nah untuk melakukan pengujian sampai kita menyelesaikan permasalahan yang ada, yang kita mendapatkan hasilnya itu dengan menentukan deteksi kesamaan. Nah, ini tahap terakhir deteksi kesamaan ini setelah kita mengetahui nilai hashnya. Jadi misalnya jumlah hash pada dokumen aslinya itu ada 24 dan jumlah hash pada dokumen ujinya itu ada 26 dan hash yang sama pada kedua dokumennya itu ada 14. Nah, proses selanjutnya itu adalah menghitung similarity. Similarity ini merupakan proses untuk menghitung tingkat kesamaan dari dua dokumen dengan menggunakan kesamaan yaitu berapa persen tingkat kesamaannya. Jadi untuk menghitung similarity-nya ini ada rumus yang digunakan. Jadi rumus yang digunakan pada similarity itu similarity asli uji 2 kali sigma hasil uji dan sigma hasil tambah sigma hasil uji dikali dengan 100%. Nah, jadi yang di samping seperti yang di samping ini, jadi 2 kali sigmanya itu ini 14 hasil terus 24 tambah 26 dikali 100. Jadi 2 kali 14 itu 28, 24 tambah 26 itu 50 dikali 100%, kemudian 20 kali per 36 kali 100% perkecil jadi ini tuh 56%. Jadi hasil perhitungan similarity dari dua dokumen di atas itu adalah 56%. Nah, hasil 56% ini merupakan dokumen yang diuji dapat dikategorikan sebagai plagiarisme sedang. Jadi alasan kenapa Nur Aziza mengangkat judul dengan sistem pendeteksi plagiarisme pada tugas akhir mahasiswa dengan menerapkan atau menggunakan algoritma Rabin-Cup itu untuk mengetahui tingkat plagiarisme pada proposal atau tugas akhir mahasiswa. Karena dengan menggunakan algoritma Rabin-Cup ini maka ada tahapan-tahapannya. Jadi itu akan lebih mudah untuk melakukan proses pendeteksian plagiarisme pada dokumen. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Putri, NIM S1180004. Di video ini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Objek. Nah, di mana saya akan menjelaskan mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak dari skripsi Nur Aziza Tajuddin. Nah, untuk judul skripsinya sendiri itu Sistem Pendeteksi Plagiarisme Proposal Tugas Akhir Mahasiswa dengan Algoritma Rabinkap dengan studi kasus jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan perangkat lunak atau UML Unified Modeling Language. Jadi, untuk perancangan perangkat lunak dari skripsi Nur Aziza itu berdasarkan UML ada beberapa jadi UML ini terdiri dari beberapa pemodelan. Nah, pemodelan pertama itu use case diagram. Nah, use case diagram ini merupakan sebuah diagram yang dapat mempresentasikan interaksi yang terjadi antara user dan dengan sistem. Nah, UML atau use case diagram dari skripsi Nur Aziza itu ada beberapa aktor. Nah, aktor di sini tuh ada admin, mahasiswa, dan dosen. Nah, admin di sini dapat melakukan atau dapat memanage atau dapat melakukan pengolahan untuk keseluruhan use case yang ada pada use case diagram cek plagiarisme ini, di mana admin dapat melakukan login, dapat melakukan tambah mahasiswa, tambah dosen, upload proposal, dan melakukan proses cek plagiarisme proposal, dan melakukan tambah akun untuk mahasiswa ataupun dosen. Nah, berbeda dengan aktor dari mahasiswa, aktor mahasiswa ini hanya dapat melakukan atau memanage use case login dan use case upload proposal, yaitu mahasiswa dapat melakukan proses login dan dapat melakukan proses upload proposal. Nah, kalau untuk aktor dosen di sini hanya juga dapat melakukan dua use case, yaitu use case login dan use case cek plagiarisme. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk UML selanjutnya itu activity diagram login. Jadi, activity diagram login ini menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing aliran berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Nah, di sini untuk activity diagramnya itu activity diagram loginnya, user dapat melakukan user di mana user dapat menginputkan username dan password yang kemudian diproses di sistem, di mana sistem ini nanti akan mengecek username dan password. Nah, proses pengecekan ini akan berada dalam kondisi di mana jika kondisi username dan passwordnya benar, maka sistem langsung menampilkan dashboard dan proses selesai. Namun jika keadaan username-nya dan passwordnya salah, maka sistem akan mengembalikan ke user untuk melakukan proses penginputan username dan password ulang. Nah, selanjutnya untuk activity diagram mahasiswa. Activity diagram mahasiswa dimulai dari user melakukan proses pemilihan menu mahasiswa, yang kemudian sistem akan menampilkan data mahasiswa, dan kemudian kembali ke user agar user dapat melakukan proses penekanan tombol tambah menu mahasiswa pada sistem, dan kemudian sistemnya nanti langsung menampilkan form tambah mahasiswa dan mengembalikan kembali ke user agar user dapat melakukan proses penginputan data mahasiswa, dan setelah itu sistem akan menampilkan data mahasiswa dan proses selesai. Nah, selanjutnya activity diagram dosen. Nah, untuk activity diagram dosen, ketika user memulai, maka user dapat melakukan proses memilih menu dosen. Selanjutnya, sistem akan menampilkan data dosen, yang kemudian user dapat melakukan proses penekanan tombol tambah dosen, yang kemudian sistem akan menampilkan form tambah dosen. Di mana setelah menampilkan form tambah dosennya ini, maka user dapat melakukan proses penginputan data dosen, yang kemudian sistem akan menampilkan lagi data dosennya. Maka proses untuk activity diagram dosen itu selesai. Nah, selanjutnya untuk activity diagram proposal. Jadi untuk activity diagram proposal itu sama seperti sebelumnya, di mana user akan setelah memulai maka user akan melakukan pemilihan menu proposal, yang kemudian sistem akan menampilkan data pada data proposal, di mana setelah sistem menampilkan data proposalnya,
maka user akan menekan tombol upload proposal dan kemudian sistem langsung menampilkan form upload proposal. Dan kemudian input data proposal yang dilakukan oleh user, maka sistem juga langsung akan menyimpan data proposal, maka proses activity diagram login proposalnya selesai. Nah, untuk activity terakhir yaitu activity diagram cek plagiarisme, di mana user nanti akan memulai. Setelah memulai, maka user memilih menu cek plagiarisme. Setelah memilih menu cek plagiarisme, maka sistem akan menampilkan form cek plagiarisme. Setelah itu, user nanti dapat melakukan proses penginputan teks proposal. Nah, untuk proses penginputannya ini berupa latar belakang dari proposal. Karena latar belakang ini nanti akan dicek di plagiarismenya. Setelah itu, setelah melakukan penginputan, maka user itu akan melakukan tindakan dengan mengklik tombol cek plagiarisme, yang kemudian sistem akan menerapkan atau melakukan proses pencarian itu menggunakan algoritma Ravencraft. Dan kemudian sistem akan menampilkan hasil presentasi dari plagiarisme yang sudah diinputkan dari user mengenai input teks proposalnya berupa latar belakang dari proposal yang ingin dicek plagiarismenya. Nah, selanjutnya UML selanjutnya itu atau pemodelan selanjutnya itu berupa sequence diagram, di mana sequence diagram ini itu akan menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem yang digambarkan terhadap waktu. Nah, untuk sequence diagram yang pertama yang saya jelaskan itu yaitu sequence diagram login, di mana di sini ada lifeline system dan lifeline database, di mana user nanti akan mengisi username dan password. Nah, untuk proses pengisian username dan password itu akan diproses pada sistem. Nah, setelah diproses di sistem, maka akan dilakukan validasi. Nah, proses validasi loginnya ini diproses pada database. Nah, setelah divalidasi loginnya, ada dua keadaan, di mana jika username dan passwordnya salah dan jika username dan passwordnya benar. Ini mohon maaf, mungkin ada kesalahan dari penulisan dari Nur Aziza, jadi di sini maunya keadaannya benar. Nah, kalau username dan passwordnya salah ketika proses validasi, maka sistem akan menampilkan form login di mana user akan melakukan proses penginputan username dan password berulang. Nah, namun jika setelah validasi login dari user mengisi username dan passwordnya itu benar, maka sistem akan secara otomatis menampilkan dashboard ke user. Nah, selanjutnya untuk sequence diagram mahasiswa, di mana user di sini nanti akan memilih menu mahasiswa. Setelah memilih menu mahasiswa, maka sistem diproses. Setelah diproses, maka sistem langsung menampilkan data mahasiswa, ditampilkan ke user. Nah, setelah itu user lagi dapat melakukan tindakan atau mengirim dengan menekan tombol tambah mahasiswa. Ini proses pengiriman pesan. Ngirim pesan dengan menekan tombol tambah mahasiswa pada sistem. Dan kemudian sistem memproses. Setelah diproses, maka secara langsung sistem akan menampilkan form tambah mahasiswa pada user. Nah, selanjutnya user dapat melakukan proses inputan data mahasiswa ketika sistem sudah menampilkan form tambah mahasiswa. Setelah itu, data akan tersimpan. Nah, proses penyimpanan datanya ini akan disimpan pada database pada aplikasi yang dibangun. Nah, selanjutnya sequence diagram dosen. Jadi, sequence diagram mahasiswa itu tidak jauh berbeda dengan sequence diagram dosen. Nah, yang pertama juga sequence diagram dosen di mana user dapat melakukan memilih menu dosen pada sistem. Nah, setelah diproses, sistem akan menampilkan kembali data dosennya. Nah, data dosen yang ditampilkan pada user, maka user dapat menekan tombol tambah dosen ketika user ingin melakukan proses menambah data dosen. Nah, setelah menekan tombol data dosen, maka sistem itu akan menampilkan form tambah dosen, yang kemudian user dapat melakukan proses penginputan data dosen. Dan setelah melakukan proses penginputan data dosen di sistem dan sistem telah diproses, maka tahap selanjutnya itu maka data akan tersimpan. Di proses penyimpanan ini akan disimpan pada lifeline yang ada di sini, maunya tertulis database.
Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai UML dari sequence diagram proposal. Nah, sama dari sequence diagram sebelumnya, di mana nanti user ini akan memilih menu proposal. Nah, setelah memilih menu proposal, maka akan diproses di sistem. Nah, di sistem ini nanti setelah diproses, maka sistem akan kembali menampilkan data proposal dan kemudian user dapat melakukan proses menekan tombol tambah proposal di pengirim. Setelah itu sistem langsung diproses. Setelah diproses, maka sistem akan menampilkan form tambah proposal yang ditampilkan pada user dan kemudian user dapat melakukan proses penginputan data proposal. Nah, setelah user menginputkan data proposal dan diproses oleh sistem, maka sistem itu memproses dengan melakukan proses penyimpanan. Nah, proses penyimpanannya ini akan disimpan pada database. Nah, selanjutnya untuk sequence diagram cek plagiarisme. Jadi, sequence diagram cek plagiarisme juga di sini ada terdapat user, di mana user nanti akan memilih menu cek plagiarisme pada sistem. Setelah itu, sistem nanti langsung menampilkan form cek plagiarisme yang akan ditampilkan pada user. Nah, setelah ada form ceknya, maka user dapat melakukan penginputan. Nah, proses penginputannya ini berupa teks latar belakang pada proposal. Nah, setelah diinputkan pada sistem, maka sistem itu melakukan proses penginputan atau diproses pada Eleven yang ini, database, dan kemudian pada sistem juga pula nanti akan ditampilkan hasil dari presentasi kemiripan teks. Nah, hasil presentasi kemiripan teks itu setelah diproses, maka akan ditampilkan pada user. Itu untuk sequence diagram cek plagiarisme. Nah, untuk UML selanjutnya yaitu kelas diagram. Jadi kelas diagram ini menjelaskan tentang pemodelan sistem yang berorientasi objek. Nah, di sini tuh ada beberapa kelas. Ini namanya kelas. Jadi kelas diagramnya itu ada beberapa kelas. Ini kelas login. Kemudian ada kelas subject user table. Kemudian ada kelas subject group. Kemudian ada kelas mahasiswa, kelas dosen, kelas proposal, dan kelas dashboard. Nah, di sini tuh dari kelas diagram terdiri dari beberapa Ini gambarannya itu login ini merupakan nama kelas dan kemudian ini operator dan ini tuh yang operasi. Jadi kelas loginnya dengan ini atribut, ini operator atau operasi atau metodenya. Jadi atribut dari kelas login itu ada username dan password yang kemudian akan melakukan metode atau melakukan proses login dan proses out. Nah, untuk kelas dari subject user table di sini hanya ada beberapa atribut. Nah, atribut dari subject itu seperti yang ada di gambar, ada user ID, kemudian username, kemudian user password, kemudian full name, user foto, ID, group. Nah, dari atributnya ini terdapat juga int varchar. Nah, kemudian untuk kelas dari subject group ada atribut group underscore ID, kemudian group underscore name, dengan metodenya atau operasinya berupa dapat melakukan proses insert, update, dan delete. Jadi kelas subject group ini dapat melakukan insert dan update dan delete. Ini berhubungan, jadi subject group itu berhubungan dengan subject user, begitu pula dengan login. Nah, di sini kelas diagram di bawahnya ini ada kelas mahasiswa. Atributnya itu ada atribut underscore ID, kemudian ada mahasiswa underscore name, ini seperti yang ada, dan di sini operasinya itu dapat melakukan atau metode itu dapat melakukan proses insert, update, dan delete. Nah, begitu pula dengan dashboard, kelas dashboard, proposal, dan kelas dosen. Itu akan mahasiswa itu dapat melakukan proses atau terhubung dengan proposal. Begitu mahasiswa juga dapat terhubung ke dashboard. Nah, proposal ke dashboard itu terhubung dan dosen ke dashboard terhubung, dosen ke proposal itu terhubung. Jadi mahasiswa dapat melakukan tindakan atau interaksi antara siswa dengan proposal, kelas dosen dengan kelas proposal.
Itu untuk gambaran atau pemodelan dari aplikasi yang dibangun dari sistem pendeteksi plagiarisme pada tugas akhir mahasiswa yang terdapat dari skripsi Nur Aziza Tajudin. Untuk UML itu seperti itu. Jadi tadi ada activity, use case, class sequence, dan class diagram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perancangan perangkat lunak untuk user interface dari skripsi Nur Aziza. Jadi untuk tampilan interface-nya ini untuk perancangan antarmuka interface. Jadi dari interface atau dari sistem yang dibangun dari Nur Aziza, itu tuh gambarannya seperti ini. Ada menu login. Jadi menu loginnya ini nanti menampilkan ini berupa halaman login, berupa website, di mana halaman login ini menggambarkan atau menampilkan form login. Nah, ini form loginnya di mana user ada username dan isi password. Nah, perancangan antarmuka selanjutnya itu terdapat namanya menu dashboard. Jadi, menu dashboard ini nanti akan setelah melakukan proses login, maka sistem akan menampilkan dashboard. Pada tampilan dashboard ini berisi dari logo dan menu-menu pada sistem. Ini gambaran interface dari sistem yang dibangun oleh skripsi Nur Aziza Tajudin. Nah, selanjutnya untuk menu mahasiswa atau interface selanjutnya itu menu mahasiswanya, di mana menu mahasiswa ini menampilkan form tambah data mahasiswa agar mahasiswa yang telah diinput datanya dapat melakukan tambah atau upload data proposal. Jadi setelah nama-nama sudah diinputkan, maka saya dapat melakukan proses form tambah data mahasiswa ini. Tambah data mahasiswa. Di sini ada tabel nama mahasiswa, atribut dari tabelnya itu nama mahasiswa, NIM, nama, angkatan, nomor telepon, aksi, ada edit dan hapus. Jadi untuk menu mahasiswa ini ada beberapa menu, ada edit dan hapus pula. Nah, selanjutnya untuk interface menu dosen. Tidak jauh berbeda dari menu mahasiswa, terdapat juga menu tambah dosen, kemudian ada beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh dosen, itu ada berupa edit. Di sini edit itu bisa kita lakukan proses pengeditan berupa data-datanya, dan kita dapat melakukan proses penghapusan di tampilan antarmukanya. Nah, selanjutnya untuk interface dari menu proposal. Nah, kalau di menu proposal di sini untuk menunya ada menu di sini ada button upload proposal, kemudian kita dapat melakukan aksi berupa edit, menghapus, dan melakukan proses download. Jadi setelah di-upload proposalnya, kita juga dapat melakukan proses download. Nah, ini untuk form menu cek plagiarisme. Jadi, menu cek plagiarisme ini menampilkan form untuk admin dan dosen, di mana dapat melakukan proses cek plagiarisme pada teks latar belakang. Jadi di sini nanti akan diproses masukkan. Jadi kita bisa mendrag data atau Word-nya, PDF-nya dari latar belakang proposal yang kita masukkan. Setelah kita drag masukkan di sini, maka akan diproses. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak dari skripsi Nur Aziza Tajudin yang mengangkat judul Sistem Pendeteksi Plagiarisme Proposal Tugas Akhir Mahasiswa dengan menerapkan algoritma Rabin-Karp dengan studi kasus di jurusan Teknik Informatika Universitas Saulawea. Semoga penjelasan mengenai perancangan perangkat lunak dari skripsi Nur Aziza bisa diterima dan bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Saputri, NIM S1180004. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan kembali tugas keempat saya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi lagi dari Nur Aziza, yaitu sistem pendeteksi plagiarisme proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin-Karp yang mengambil studi kasus jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, yang akan saya jelaskan itu metode pengujian. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai metode pengujian yang digunakan pada skripsi dari Nur Aziza. Di mana dari skripsi ini dia menggunakan metode pengujian black box.
Jadi black box ini merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil eksekusi dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Nah, serta dapat melakukan evaluasi berdasarkan tampilan dari aplikasi. Jadi selain memeriksa fungsional dari perangkat lunak, dengan menggunakan black box ini juga dia dapat melakukan pemeriksaan atau mengevaluasi tampilan yang dibangun pada sistem atau aplikasi dari skripsi Nur Aziza Tajuddin. Nah, pengujian menggunakan black box ini dia itu melakukan proses lebih detail dari yang terjadi. Nah, selanjutnya metode pengujian black box dari hasil pengujian menggunakan metode black box yang dilakukan pada Nur Aziza. Di sini ada 5 kriteria di mana dia itu menggunakan nama form. Yang pertama itu pengujian login, di mana untuk proses pengujiannya untuk form yang pertama itu pengujian login. Jadi untuk hasil pengujiannya itu sesuai karena untuk proses pengujiannya dia tuh menggunakan detail uji. Jadi detail pengujiannya itu berdasarkan menu login. Jadi yang diuji pertama itu pengujian login dengan ujiannya itu dengan melakukan menu login. Nah, jika menu loginnya ini melakukan atau mengeluarkan atau menghasilkan output dengan tampilan menu login user, maka kategori ini dapat dilakukan atau dapat menghasilkan hasil uji yang sesuai. Nah, untuk yang kedua, itu dia menggunakan nama form dengan pengujian menu mahasiswa. Jadi detail ujiannya itu ada 3, dia itu menggunakan menu tambah mahasiswa, terus edit, dan hapus. Jadi apabila detail ujinya itu menu tambah, edit, hapus menghasilkan atau mengeluarkan output berupa tampilan halaman tambah, halaman edit, dan halaman hapus, maka hasil ujinya itu berupa sesuai atau dia dikatakan sesuai dengan apa yang diterapkan atau apa yang dibangun pada sistem dari Nur Aziza Tajuddin. Nah, yang ketiga, form yang ketiga itu untuk melakukan proses pengujian pada black box, dia itu menggunakan pengujian menu dosen. Sama seperti pengujian menu mahasiswa, detail ujiannya itu ada 3. Dia itu harus detail uji berdasarkan tambah, edit, dan hapus. Nah, apabila edit, tambah, dan hapus ini mengeluarkan output berupa tampilan menu tambah, data dosen, data edit dosen, dan hapus dosen, maka hasil ujinya itu berupa sesuai. Jadi hasil uji dari Nur Aziza itu sesuai. Begitu pula untuk pengujian menu proposal. Ada 3 detail ujinya itu tambah, edit, dan hapus. Dan output atau keluaran yang dihasilkan pada saat melakukan pengujian menggunakan black box, itu menampilkan data berupa proposal, menu edit, dan menu hapus. Jadi hal ini tuh dapat dikategorikan atau hasil pengujiannya itu sesuai. Begitu pula untuk proses pengujian dari menu cek plagiarisme. Jadi detail ujinya itu dengan cek plagiarisme. Apabila cek plagiarisme ini menghasilkan atau mengeluarkan output berupa tampilan hasil dari cek plagiarisme data proposal, maka hasil ujian dengan menggunakan black box itu akan sesuai. Jadi ini tuh merupakan hasil pengujian menggunakan black box. Jadi dari 5 kriteria yang digunakan dari skripsi Nur Aziza ini, dengan detail ujian yang ingin diuji itu ada beberapa seperti edit, tambah, hapus, mengeluarkan sesuai tampilan dari ujian yang ingin diuji, sehingga hasil dari proses pengujiannya itu dapat dikatakan sesuai. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai metode pengujian yang digunakan pada skripsi dari Nur Aziza Tajuddin. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan dan menampilkan seperti apa aplikasi dari Nur Aziza pada skripsinya, yaitu cek plagiarisme, proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Rabin-Karp. Jadi untuk aplikasi yang dibangun itu berbasis website. Nah, untuk mengaksesnya kita dapat kunjungi websitenya itu dengan alamat websitenya itu sipgis.konsultanindonesia.id. Nah, ini tuh yang saya blok, ini alamatnya. Nah, kemudian kita enter. Setelah kita berhasil masuk dan mengakses dari Sipgis Konsultan Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tugas keempat, yaitu implementasi aplikasi. Jadi ada tampilan di sini, ada logo dari Sipgisnya itu, logonya seperti ini.
Kemudian ada penjelasan dari SIPGIS itu sendiri, sistem pendeteksi plagiarisme proposal mahasiswa. Terus ada penjelasan teknik informatika Universitas Halu Oleo. Nah, di sebelah kanannya ini ada tampilan sign-in. Jadi ada username dan password, ini tampilan loginnya. Nah, di sini kita akan masuk dengan menuliskan admin, kemudian passwordnya admin, setelah itu kita login. Nah, setelah berhasil login dari aplikasi website dari SIPGIS, maka tampilan yang akan muncul pertama itu ada ucapan selamat datang, kemudian di sini dashboardnya ada informasi jumlah dosennya itu sekitar 17, kemudian total jumlah mahasiswanya ada 51, dan di sini kita bisa langsung melakukan proses cek plagiarisme, total profil 51. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin masuk, nah ini langsung alternatif cepatnya itu kita bisa masuk langsung di cek plagiarisme. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan satu-satu. Nah, di bagian sebelah kirinya ada beberapa menu. Yang pertama ada menu dashboard, mahasiswa, dosen, proposal, dan cek plagiarisme. Kemudian ada setting lainnya, list pengguna. Ini list pengguna atau tentang. Nah, yang akan saya bahas pertama, seperti yang dijelaskan pada skripsinya, sudah jelaskan bahwa menu mahasiswa dan menu proposal itu sama. Jadi, kalau saya tekan mahasiswa, itu tidak ada atau error. Nah, untuk memperlihatnya tuh kita lihat saja di proposal dari sini, proposalnya. Nah, ini tuh tampilan menu dari proposal, di mana di menu proposal ini ada informasi dari NIM, terus nama, terus judul proposalnya. Kemudian kita bisa melakukan proses edit, terus kita bisa melakukan unduh, kemudian kita melakukan delete. Ini daftar-daftar dari proposal dari mahasiswa di jurusan Teknik Informatika, karena kebetulan Nur Aziza mengangkat atau studi kasusnya itu di jurusan Teknik Informatika. Nah, selanjutnya di menu dosen. Nah, kalau di menu dosen di sini ada NIM, nama dosen, terus jabatan, tingkat pendidikan, dan status. Nah, berbeda dari menu proposal, di mana menu dosen dia itu tidak dapat melakukan proses unduh, karena tidak ada yang akan diunduh. Nah, selanjutnya kalau kita ingin melakukan, ini ada menu cek plagiarisme. Di sini kalau kita ingin melakukan proses cek plagiarismenya. Nah, untuk cek plagiarismenya itu data-data yang dimasukkan hanya ingin memasukkan latar belakang. Jadi kita masukkan dulu latar belakang proposalnya, terus kita cek kemiripan dari proposal yang sudah diupload pada pada website dari SIPGIS ini. Nah, ini ada daftar proposal. Di sini kalau kita ingin melakukan edit, jadi ini tampilan editingnya, di mana dia akan menampilkan nama mahasiswa, terus judulnya, terus latar belakangnya, terus kita lihat dosen pembimbingnya. Jadi lengkap, nanti akan tampil dosen pembimbing, terus dosen pengujinya, terus di sini kita bisa melakukan upload file proposal. Jadi kita bisa lakukan, kemudian di sini kita juga bisa melakukan proses download file. Nah, kebetulan saya belum punya contoh proposal, jadi saya ambil latar belakang proposal dari yang sudah ada di sini. Kemudian saya melakukan cek plagiarisme. Karena proses untuk mengecek plagiarisme cukup memasukkan latar belakang dari proposalnya, jadi saya ambil contoh dari ASIS tadi, yang kemudian kita akan melakukan proses plagiarismenya. Nah, sini ada button cek plagiarisme, kita klik. Nah, setelah kita klik, maka tampilan yang muncul dia tuh akan menjelaskan ini proses kerja dari algoritma Rabin-Cobb, di mana ini ada keygramnya itu 4, kemudian basisnya itu 11. Nah, untuk waktu running atau waktu pengerjaan untuk prosesnya ada 1500 detik data show. Jadi tampilannya di sini dia menampilkan yang tampil ada 10 di sini ada 10. Nah, ini ada 10 sampai ke 32. Nah, di sini untuk proses cek plagiarismenya, untuk kolomnya itu ada nama siswa, terus NIM, nama, judul skripsi, dan kemiripan. Nah, untuk kemiripan dari latar belakang yang saya inputkan itu 100% di skripsi dari Abdul Aziz, karena kebetulan saya ambil persis dari Nur Aziz. Nah, yang mirip atau beda sedikit dari skripsi Nur Aziz itu ada Maulid dengan kemiripan 35,9%, Muhammad Saiful, kemudian Nina Suleri. Jadi berdasarkan inputan latar belakang yang saya masukkan,
ada beberapa kemiripan dari judul skripsi mahasiswa yang ini tingkat kemiripannya ada 35%, 34, dan 37%. Sampai di sini kita juga bisa melakukan cek, misalnya kalau kita ingin next. Nah, ini untuk slide atau slide keduanya. Itu tampilan dari kalau kita melakukan proses cek plagiarisme. Nah, kalau kita tes coba lainnya list pengguna. Nah, ini tuh pengguna dari website ini, dimana adminnya tuh Nur Aziza sendiri, mahasiswanya Nur Aziza juga, kemudian dosennya ada Dr. Laude Muhammad Golok, kemudian mahasiswa dan grup staff mahasiswa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari hasil implementasi kerja skripsi dari Nur Aziza yang kemudian dapat membuat aplikasi bernama SipGIS berbasis website dengan tampilan seperti ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir, implementasi dari aplikasi, di mana saya akan membahas mengenai program pada skripsi by Nur Aziza Tajuddin. Untuk itu, saya perlihatkan dulu codingan untuk sistem pendeteksi plagiarisme. Di sini saya langsung ambil di bagian websitenya. Jadi itu gambaran codingan atau source code codingan program pada SipGIS. Nah, di mana ini tuh untuk kalau bisa bilang ini front end-nya, basicnya atau tampilannya. Ini gambar div, dia pakai class. Terus kalau ini untuk bagian ketika kita sudah berhasil masuk di SipGIS, itu selamat datang. Di sini dia menggunakan bahasa Java. Nah, ini source code untuk tampilan dari atau untuk front end pada SipGIS. Nah, untuk program singkatnya itu di SipGIS itu dibagi menjadi dua. Jadi program pada aplikasi dari Nur Aziza itu jadi program, ada yang namanya data asli algoritma, data aslinya dengan menggunakan algoritma Robin Cup. Jadi ini tampilan source codenya untuk penerapan algoritma dari Robin Cup. Ini tuh gambaran codingannya, jadi cache flooding, kemudian data asli, terus di sini ada cari, kemudian data asli, kemudian kata hubung. Jadi ini tuh gambaran untuk source code pada penerapan untuk algoritma Robin Cup. Ada dua, di mana kemudian ada juga namanya data ujinya. Jadi data aslinya itu data asli yang akan kita lakukan pengujian. Kemudian data ujinya itu source code untuk proses hasil dari ujinya. Jadi ini tuh gambaran untuk tampilan dari atau aplikasi dari SipGIS. Nah, yang terakhir kita akan bahas dari kesimpulan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai sistem pendeteksi plagiarisme pada proposal tugas akhir mahasiswa dengan algoritma Robin Cup, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Nah, yang pertama, pada penelitian ini melakukan pengujian akurasi berdasarkan tingkat plagiarisme, yaitu plagiarisme berat atau tidak berat. Yang kedua, berdasarkan hasil evaluasi uji coba, sistem dapat diketahui bahwa performa hasil presentasi similaritas dari algoritma Robin Cup dia memiliki ketergantungan dengan nilai kilogram yang diberikan. Yang terakhir, atau yang ketiga, sistem ini dapat menampilkan presentasi kemiripan latar belakang proposal antara mahasiswa dengan menggunakan kilogram 4 dan basis 11, berdasarkan beberapa kali uji coba yang dilakukan pada sistem sehingga algoritma Robin Cup berhasil diimplementasikan pada sistem pendeteksi plagiarisme. Yang terakhir, kita akan bahas mengenai saran. Jadi, beberapa saran yang perlu diperhatikan pada penelitian ini atau pada skripsi dari Nur Aziza. Yang pertama, aplikasi ini diharapkan dapat membantu untuk pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya kegiatan plagiarisme dalam pengerjaan tugas akhir mahasiswa. Dan yang kedua, perlu diadakannya penelitian lebih lanjut yaitu algoritma yang digunakan pada aplikasi agar dapat dikembangkan. Nah, itu tadi semua penjelasan dari tugas 1 sampai tugas 5 mengenai skripsi dari Nur Aziza Tajuddin yang berjudul Sistem Pendeteksi Plagiarisme Proposal Tugas Akhir Mahasiswa dengan Algoritma Robin Cup yang mengambil studi kasus di jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.